Ibu, bapak-bapak, saudari-saudara seiman, baik yang ada sekarang di sini di kapel ini maupun mereka yang mengikutinya via online. Injil hari ini sangat jelas memberitahu kepada kita berjaga-jaga, hati-hati dan berjaga-jagalah. Nah, kita semua punya pengalaman itu. Apa artinya berjaga-jaga? Berjaga itu artinya menunggu. Menunggu dengan tekun, menunggu dengan kadang-kadang gelisah karena yang kita tunggu itu belum datang-datang juga. Menunggu kadang-kadang tidak tidur. Jadi berjaga itu berarti menunggu dengan ketekunan, menunggu dengan keuletan, menunggu dengan kesabaran sampai yang kita tunggu itu tiba. Saya ingat waktu kami kecil, kami hidup di satu dusun, bukan kota, dusun, desa. Ayah saya itu seorang guru. Setelah selesai jam sekolah, jam 1, mereka beberapa teman-teman guru, mereka harus berjalan kaki kira-kira 20 km ke kota untuk mengikuti kursus guru supaya gajinya tambah sedikit. Nah, kalau ayah pulang dari kota, ya dia pasti bawa apa-apa, bawa roti kah, bawa kue kah. Nah, itulah yang membuat kami tunggu. Saya dan kakak saya menunggu ini. Jadi karena perjalanan jauh dan kami tinggal di desa itu, jadi kami tunggu kapan ayah pulang dan membawa kue, membawa roti. Jadi entah tidak tahu dia pulang jam berapa karena kursusnya baru malam dan baru berakhir kira-kira jam 10 malam. Jadi berarti akan sampai di rumah kami tidak tahu jam berapa. Nah, itulah yang membuat kami menunggu karena kami mau makan rotinya, mau makan kuenya. Sampai ibu kami kadang-kadang mengatakan, tidurlah sudah, pasti besok nanti ketemu ayah. Tapi kami tidak mau karena mau makan roti malam itu juga. Nah, ibu bapak, tunggu itu karena ada sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang menggairahkan, sesuatu yang membuat kita ada nilai yang lebih tinggi. Itulah membuat kita menunggu. Nah, dalam Injil hari ini kita semua diminta untuk jaga seperti begitu. Nah, bagaimana kita bisa berjaga? Itu kita coba berjaga menurut waktu Yesus. Sebagai seorang beriman yang berjaga, kita berjaga menurut waktu Yesus. Tadi di dalam Injil dikatakan tidak tahu kapan tuan rumah itu pulang. Dikatakan 4 kemungkinan. Sore kah? Tengah malam kah? Larut malam kah? Atau dini hari. 4 waktu. Nah, 4 waktu itu adalah waktu Yesus. Sore hari itu hari di mana dia makan perpisahan dengan murid-muridnya yang kita rayakan pada hari Kamis Putih. Tengah malam itu waktu Yesus di mana dia ditangkap di Taman Getsemani. Waktu yang sangat menyedihkan. Larut malam itulah waktu di mana Yesus disangkal oleh temannya yang paling dekat, Petrus. Saya tidak tahu siapa dia itu. Dan waktu dini hari dia diadili, Yesus diadili. Nah, ibu bapak, ini 4 waktu dari Yesus. Kalau kita mau belajar untuk tunggu sebagai orang beriman, tunggu sebagai seorang pengikut Yesus, kita coba belajar dari waktu itu. Sore hari, tengah malam, larut malam, atau dini hari. Apa yang kita buat? Ya kita tunggu, artinya kita berdoa.
kita berjaga, kita berpuasa, kita bermati raga, ya kadang-kadang tidurnya kurang karena kita mau dekat dengan Tuhan. Nah, itu cara-cara kita tunggu kedatangan Tuhan. Nah, pertanyaan kita adalah, siapa itu yang kita tunggu? Harganya seperti apa? Indahnya seperti apa? Sehingga kami harus tunggu dengan tekun dan ulet. Seperti tadi saya cerita, itu roti dan kue dari kota itu begitu berharga sehingga kami mau tunggu ayah pulang untuk makan roti itu. Nah, pertanyaan kita adalah, seberapa harga itu orang yang kita tunggu? Yesus sangat berharga, Ibu Bapak. Karena yang kita tunggu ini adalah kita menunggu saat di mana Dia datang dalam kemuliaannya, dan pada saat itu terjadi pengakuan. Bukan pengakuan dari Yesus. Kita sebut dengan nama itu adalah penghakiman, tetapi bukan Dia menghakimi kita. Kita sendiri yang menghakimi diri kita. Kenapa? Karena yang kita tunggu ini adalah pribadi yang sama sekali bening. Tidak ada cacat, tidak ada noda. Benar-benar bening. Tidak ada sedikit pun noda pada Dia. Itu yang kita tunggu. Nah, begitu Dia datang dan berhadapan dengan kita, disitulah terjadi pengakuan. Begitu saya melihat Tuhan dengan kebeningannya, dengan kesuciannya tanpa noda, saya melihat diri saya dan saya katakan, saya kotor. Tadi bacaan pertama mengatakan itu, kami kotor, kami najis. Atau kita berani mengatakan, saya bersih, saya sempurna. Itu saat yang kita tunggu itu. Dia datang dalam kemuliaannya dan saya mengaku di hadapan Dia, saya bersih atau saya kotor. Ya, kalau bersih, Dia bawa kita. Kalau kotor, Dia bilang, kamu pergi ke tempat lain. Nah, itu saat yang kita tunggu-tunggu itu. Nah, sekarang pertanyaan berikut, kalau saat itu yang kita tunggu, saat dimana kita semua akan mengaku di hadapan yang maha bening itu, saya sempurna atau tidak, maka kita mesti buat apa? Kita mesti membuat apa supaya pada waktu saat itu datang, dan tadi dikatakan dalam Injil, tidak ada yang tahu kapan saat itu datang. Jadi itulah yang membuat kita berjaga-jaga. Nah, bagaimana cara apa yang kita buat supaya pada saat itu datang, ya kita mengaku saya sempurna. Nah, saya ajak Ibu Bapak, kita kembali kepada masa kita dibaptis. Pada waktu kita dibaptis, kita mendapat satu selendang putih, kain putih. Ingatkah? Ingat? Kita mendapat selendang putih itu. Kalau kita masih kecil, selendang itu diberi kepada Ibu Bapak baptis. Kalau kita dibaptis pada masa dewasa, kita digantung kain putih itu di leher kita. Ibu Bapak lihat kain putih itu, ada noda kah tidak? Tidak ada. Dan pada waktu kain putih itu digantung di leher kita, pastor mengatakan, jagalah baik-baik supaya engkau murni seperti kain ini. Nah, coba kita lihat kita punya diri sendiri. Jangan-jangan kain yang kita terima ini sudah ada noda. Iya kan? Mungkin sudah ada noda karena kita kurang berjaga. Tiap-tiap hari Minggu kita datang misa dan kita terima hosti. Apakah Ibu Bapak lihat ada noda di hosti itu? Tidak ada. Putih. Sebegitu yang harus ada pada kita. Jadi kita harus berjaga supaya pada waktu itu datang, saya putih seperti kain yang dulu digantung di leher saya. Saya putih seperti hosti yang saya terima tiap hari Minggu.
itu yang mesti membuat saya seperti begitu, sehingga saya mengaku pada saat itu saya sempurna. Dengan kata lain, Ibu Bapak, dalam bahasa kitab suci, kita ini diciptakan menurut citra Allah, menurut gambar Allah. Jadi pada saat yang kita tidak tahu kapannya datang itu, Dia akan datang dan Dia melihat kita punya diri. Apakah saya menemukan citraku di dalam orang ini atau orang itu? Apakah Tuhan menemukan citranya di dalam diri kita? Atau Dia tidak menemukan citranya? Nah, kalau Dia menemukan citranya di dalam diri kita, itu tandanya saya masih putih seperti hosti, saya masih putih seperti kain putih itu, saya sempurna. Nah, Dialah yang akan membawa kita. Tetapi kalau Dia tidak menemukan citranya dalam diri kita, itu berarti kain putih yang dulu saya pakai itu sudah ada nodanya. Hosti yang tiap minggu saya sambut itu bernoda. Jadi Tuhan tidak menemukan citranya dalam diri kita. Jadi Dia tidak membawa kita. Nah, Ibu Bapak, supaya kita tangkap bagaimana Tuhan melihat citranya dalam diri kita, saya kasih satu contoh yang konkret. Seorang ibu melihat anaknya, dia langsung mengasihi anaknya itu, dan dia tahu ini anak saya. Kenapa? Karena dia melihat di dalam anaknya itu citranya. Ini darah daging saya. Dia langsung kenal ini anak saya. Ibu yang sama punya kenalan tetangga. Anaknya juga seumur dengan anaknya. Anak tetangga itu kadang-kadang datang bermain di rumah. Ibu ini melihat anak itu anak baik sekali, bersahabat baik dengan anaknya. Tetapi ibu ini tidak mengakui bahwa itu adalah anaknya. Tidak. Kenapa? Karena dia tidak melihat citranya di dalam anak tetangga ini. Ibu Bapak tangkap saya punya maksudnya? Jadi Tuhan menciptakan kita menurut citranya. Berarti pada waktu Dia datang dan kedatangannya yang kita tunggu itu, itulah saat dimana Dia cari. Apakah di dalam Christian Ileng ini saya ketemu citra saya atau tidak ini? Atau saya tidak ketemu? Nah, itu maksudnya. Jadi berjaga-jaga itu supaya kita jaga yang dulu kita terima itu tidak bernoda. Nah, sebagai kesimpulan dari berjaga-jaganya kita ini, kita manusia terdiri dari tubuh dan jiwa. Tubuh ini punya keinginan tidak terbatas. Dia mau apa saja, entah baik entah jahat. Tubuh itu ingin begitu. Seperti mata tidak pernah puas memandang, telinga tidak pernah puas mendengar. Tetapi manusia bukan hanya tubuh, manusia juga punya jiwa. Jiwa ini punya keinginan hanya satu. Jiwa menginginkan kebaikan. Jiwa menginginkan kebahagiaan. Jiwa menginginkan damai. Jiwa menginginkan kerukunan. Hanya yang baik-baik saja. Itu yang diingini oleh jiwa. Nah, Ibu Bapak, sebagai orang beriman, kita mesti memakai tubuh kita, tangan, kaki, mata, kepala, seluruh tubuh kita ini kita harus pakai untuk melayani jiwa kita, melayani yang baik-baik itu. Seluruh tubuh kita pakai untuk melayani jiwa yang mau yang baik-baik saja. Jangan sebaliknya kita buat jiwa melayani tubuh kita. Ini salah besar, bahaya besar, karena tubuh tidak punya batas. Segala-galanya Dia inginkan. Maka kalau jiwa kita yang mau baik itu melayani tubuh,
inilah saat dimana kita ciptakan banyak noda di dalam kehidupan kita. Tetapi pada waktu saya memakai tubuh untuk melayani jiwa yang hanya mau yang baik-baik, itulah saatnya kita membentuk diri menjadi sempurna. Mari kita semua, ibu, bapak, dan saya, kita belajar di hati kita ini harus ada hanya pikiran yang baik-baik, berpikir yang baik-baik. Kemudian kata-kata yang keluar dari mulut kita adalah juga yang baik-baik, karena kata mulut adalah bak pembuangan dari apa yang ada di dalam hati. Kalau hati dan pikiran itu baik-baik, mulut juga keluarkan kata-kata yang baik, dan perbuatan-perbuatan kita juga hanyalah yang baik-baik. Nah, dengan berpikir yang baik, berkata-kata yang baik, dan berbuat yang baik, itulah cara kami berjaga untuk tetap putih seperti kain waktu kami dibaptis, menjadi tetap putih seperti hosti yang kami sambut tiap hari. Amin.